jasmani, amin. Sehat rohani, amin. Sekaligus sehat kantongi, amin. Amin Bu. Amin yang paling kencang, jangan dapat KTP. Alhamdulillah. Ini malam ke-10, malam penutup daripada bagian bulan Ramadan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya bebas dari api neraka. Amin. Amin. Di malam penutup daripada rahmat Allah, malam ke-10, di 10 hari pertama, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita rahmatnya. Ya Allah, turunkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Turunkanlah rahmat kasih sayang kami kepada kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Karena kasih sayang-Mu, ya Allah, yang kami harapkan, ya Allah. Karena dengan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah, Engkau masukkan hamba-hamba-Mu ke dalam surga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang rahmat kasih sayang Allah itu sangat luas, betul? Betul. Rahmat Allah itu tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Tanpa batas rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah. Fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Allah. Di dalam ayat ini Allah firmankan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kasih sayangku, wasi'at kulla syai', luasnya itu meliputi segala sesuatu. Jadi begitu luasnya rahmat Allah itu, segala sesuatu Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya. Betul? Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmat, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Fal wahidu qasamallahu lil insi wal jinni wal bahaim. Dari 100 rahmat Allah itu, Allah bagikan di dunia itu 1%-nya untuk manusia, amin. Dan untuk golongan jin. Untung gak ada yang amin. Kalau ada yang amin, ada yang kabur. Ada golongan jin, amin. Wal bahaim, dan juga golongan manusia, golongan binatang, manusia, jin dan hewan. Itu 1%-nya di dunia, betul. Seisi muka bumi itu baru 1%-nya Allah bagikan kepada semua makhluk Allah. Tidak hanya untuk kalangan manusia, juga kalangan jin juga Allah berikan rahmatnya. Dan juga untuk kalangan hewan binatang Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya. Watis'atan watis'in, dan yang 99% ini disimpan buat siapa? Mudah-mudahan buat jamaah mushola. Amin. Yang tadi kita baca sholawat, dengan sholawat Allah limpahkan rahmat. Amin. Ya Allah. Yang 99% ini Allah simpan untuk hamba Allah yang beriman. Amin. Ya Rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, iman kita itu semakin meningkat, amin. Semakin naik kadar keimanan kita, betul. Apalagi menjelang berbuka puasa, betul betul. Semuanya menunggu azan maghrib, betul betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Ternyata azan maghrib sama azan asar sama azan
zuhur. Kalau orang yang puasanya tidur mulu, habis subuh tidur bangun-bangun zuhur, habis zuhur tidur bangun-bangun dikira udah maghrib. Tidur mulu dibuka kok gelap. Awal-awal puasa tuh hujan terus, rahmat Allah, betul tidak? Awal-awal puasa itu hujan, dikira gelap pada maghrib. Allahu Akbar, main minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita buka puasa, Bismillah dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, baru Allahumma lakasum. Jangan baca doa baru, minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa Allahumma lakasum, doa buka. Doa makannya tetap dibaca Allahumma barik lana. Jangan sampai nggak dibaca tuh doa makan. Mentang-mentang buka Allahumma lakasum tuh, udah balas dendam tuh yang namanya bihun. Ya, ini gorengan, lontong, sambal, belum kolak tuh, biji salak tuh, Bu. Itu biji salak yang biasanya keras sama ibu-ibu digodok setahun jadi orang baik. Betul nggak? Berkah bulan Ramadan, betul. Alhamdulillah. Jadi baca Bismillah dulu, diawali dengan Bismillah. Awwalu ma kataballahu fil qalam kalimatul basmalah. Awal yang paling pertama kalam Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini adalah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Di sini kalimat Ar-Rahman itu tadi rahmat Allah. Allah memberikan kasihnya, memberikan nikmatnya terbesar untuk seluruh makhluknya, manusia dan juga binatang. Tidak memandang manusia itu apakah beriman ataukah ia kafir, betul. Allah kasih nikmat, Allah kasih rizki, betul. Bisa makan, bisa minum, semuanya Allah jamin rizkinya, termasuk hewan yang melata di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Dan semua yang melata di muka bumi, hewan yang melata di muka bumi ini, semuanya Allah jamin rizkinya, enggak ada yang mati kelaparan. Alhamdulillah. Sesusah-susahnya kita masih bisa makan, betul tidak? Bu, betul. Masih bisa makan, masih bisa minum. Alhamdulillah. Ini rahmat Allah, Rahman, Rahim lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama kali tulis di Lauhil Mahfuz kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya baca itu Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya kita tidur. Berapa kali? 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini boro-boro kalau tidur. Boro-boro baca gituan. Pelor, nempel. Ada sini begitu ada. Asal nyender. Tahu tadi diajak ngobrol. Nah. Apa nih? Aduh. Banyak di sini banyak. Ya Allah ya Allah. 10 detik hilang. 10 detik hilang, kagak ada suara lagi. Ada suara ngorok. Baru nyender dikit. Astagfirullah. Ternyata dia sudah berada di alam gaib. Bukan di alam nyata lagi. Ya Allah ya Allah. Baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah, Allah jaga dirinya ketika tidur, dijauhkan, diselamatkan daripada kejahatan jin, manusia, dan juga daripada pencurian. Insya Allah. Motornya nggak hilang, yang penting dikunci. Kalau mau dikunci hilang juga tuh motor, betul nggak? Paling enak lagi baca Bismillahnya sambil nunggu itu motor. Paling juga nggak berani nongkrong sambil nongkrong di atas motornya. Bismillah aman, betul betul. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Untuk siapa itu Allah tetapkan rahmat kasih sayangnya, insya Allah bagi kita semuanya pengurus jamaah musola at-taubah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Makanya kalimatnya fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ada 3 orang nih yang disebutkan dalam ayat ini yang Allah tetapkan. Kalau sudah Allah tetapkan, Allah tentukan rahmat kasih sayangnya, Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Amin. Pasti dijamin masuk surga. Betul. Karena bukan amal ibadah yang masukkan kita ke dalam surga. Kita jangan bangga dengan amal kebaikan kita. Betul. Betul. Rahmat kasih sayang Allah lah yang masukkan hambanya ke dalam surga. Dulu di zaman Bani Israel ada orang yang beribadah ratusan tahun, dan nanti di hari kiamat itu hambanya ketika ditanya oleh Allah, dengan sebab apa aku masukkan ke dalam surga? Ya Rabb, aku beribadah bertahun karena ibadah salatku, karena ibadah puasaku. Oh begitu. Sekarang coba ditimbang nikmat rahmat kasih sayangku, aku cabut satu matamu. Ditimbang itu satu mata dengan ibadahnya ratusan tahun, masih berat daripada rahmat nikmat Allah satu mata dibanding dengan ibadahnya ratusan tahun. Betul tidak? Itu rahmat Allah yang begitu besarnya. Rahmat Allah itu, maka aku Allah fasa'aktubuha, maka aku Allah menetapkan rahmat kasih sayang itu kepada siapa? Lilladzina yattaqun. Kendor nih. Kayak pergi sholat tarawih malam ke-29 daripada pulang kampung. Lilladzina yattaqun, untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Makanya kita disuruh puasa selama 90 di bulan Ramadan. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Jadi tujuannya itu pasti lil istirja, maknahu lit tahqiq, pasti orang yang puasa itu yattaqun. Pasti mereka itu bertakwa. Makanya dengan puasa kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Amin. Sehingga menjadi pribadi muslim yang bertakwa, di saat itulah Allah tetapkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi tetap setelah puasa, setelah Ramadan, tetap istiqomah. Kalau kata bahasa Portugal, Purwokerto Tegal, istiqomah itu ajak. Ngerti orang soal? Istiqomah itu aja konsisten, komitmen dalam menjalankan ajaran agama Allah. Amin. Setelah kita Ramadan itu istiqomah dalam ibadah konsisten, selesai Ramadan kita tetap konsisten, komitmen dalam menjalankan ajaran agama Allah. Amin. Amin. Ini sholat isya-nya tetap seperti Ramadan ini penuh. Amin. Apalagi sholat subuh. Salat subuhnya banyak, alhamdulillah, banyak yang di rumah tidur daripada di sholat. Na'udzubillahi min, memang istiqomah itu pelaksanaannya berat, betul tidak? Kalau ringan namanya istirahat. Kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu gampang diucapin, tapi pelaksanaannya berat. Makanya kita berusaha. Jadi rahmat Allah itu golongan yang pertama lilladzina yattaqun. Ini yang dikedepankan adalah hablum minallah. Hubungan secara vertikal hablum minallah. Baru kemudian wa yu'tunaz zakat. Sepi. Ini recorded nih Ustaz, di tengah 9. Dan untuk siapa? Untuk orang-orang yang menunaikan zakat. Lilladzina yattaqun, vertikal hablum minallah. Betul.
Wa yu'tuna zakat, dan orang-orang yang menunaikan zakat secara horizontal hablum minan nas. Nih bapak-bapak nih yang pada mau mudik pulang kampung nih. Jangan pada pulang kampung, main pulang kampung aja gak ngejakat. Usaha di Jakarta, Jakarta di kampung. Sungguh terlalu, betul nggak? Betul. Usaha di Jakarta, cari nafkahnya di Jakarta, makan minumnya di Jakarta, tidur di Jakarta, buang airnya juga. Betul. Dikumpulin tahun itu hartanya, ya nggak Bang Yu? Begitu mau zakat, mau zakat yang tenang, pulang kampung. Ada nggak begitu? Banyak. Jangan suruh balik ke Jakarta, tinggal di kampung. Sungguh jelas. Paling nggak walaupun keluarganya di kampung, istri anaknya di kampung, punya anak 4 misalnya, dengan istri 5, dengan dia 6 jiwa, separuh di Jakarta fitrahnya gitu ya Mas ya. Separuh lagi di kampung, jangan di kampung semua. Zakatnya di kampung semua, sedekahnya di kampung. Cari mata pencari penghasilannya dapatnya di Jakarta. Betul. Adil. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah tetapkan rahmat kasih sayangnya secara horizontal hablum nas, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Dia mau berbagi kepada du'afa, dia mau berbagi kepada fakir miskin. Karena orang yang baik itu orang yang saleh, as-salihu al-qa'imu bi huquqillah wal qa'imu bi huquqil adami. Orang yang saleh itu orang yang baik, orang yang melaksanakan hak-hak Allah seperti salat, dan orang yang melaksanakan sesama hamba Allah yaitu seperti zakat. Wa yu'tuna zakat. Jadi solehnya tidak hanya secara vertikal, secara spiritual, tapi juga soleh secara sosial. Membantu kaum du'afa, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Anak yatimnya disantuni sama Bang Mano, jandanya dinikahi. Ya Sadi. Ini ngomong hari pada. Wah, besok-besok jangan undang lagi sahabat Rahman nggak dari politik. Santunin anak-anak yatim, betul nggak? Oh. Sudah nih, itu ada zakat. Zakat di situ ada infak, ada sedekah. Kan begitu. Zakat fitrah, zakat mal dibagikan kepada 8 mustahik, termasuk golongan fakir miskin. Insya Allah. Dan yang terakhir, walladzina hum bi ayatina yu'minun. Kalau di terakhir mulai kendor. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, orang yang percaya, orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat Allah. Bicara tentang ayat Allah bukan hanya ayat-ayat yang tertulis, ayat-ayat Qur'aniyah. Betul. Ada ayat-ayat kauniyah, lihat itu di daerah-daerah. Bukti-bukti tanda kekuasaan Allah. Betul. Adanya bencana, adanya musibah, itu bukti kekuasaan Allah agar manusia sadar, eling, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah turunkan musibah, itu adalah cara Allah untuk mengingatkan manusia supaya sadar. Betul tidak? Tuh. Musibah bisa terjadi. Fenomena alam, gunung meletus, betul, gempa bumi, itu termasuk ayat-ayat kauniyah, sunnatullah. Jangan bicara cuma hanya sekadar fenomena alam. Itu kan fenomena alam. Kita Indonesia berada di garis khatulistiwa. Bahasa ilmiah. Itu fenomena alam. Alam siapa yang ciptakan? Betul tidak? Ayat-ayat kauniyah banyak, bukti-bukti kuasa Allah. Kita yakin kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'aniyah yang tertulis. Juga yakin, percaya kepada ayat Allah yang tidak tertulis, sunnatullah. Adanya berbagai macam bencana, itu terjadi adalah bukti kemahakuasaan Allah, terjadi ala qadarillah wa iradatillah, atas kemahakuasaan Allah, atas kemahakenaannya Allah.
manusia supaya sadar, diberi kesempatan untuk bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, mudah-mudahan di hari ke-10 daripada bulan Ramadan ini Allah limpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman bertakwa, yang senantiasa istiqamah dalam ibadah, senantiasa mau berbagi, menunaikan zakat, infak, sedekah, dan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah dengan iman yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adanallah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.